Saudara, di peringatan HUT ke-80 TNI kali ini, kami juga menghadirkan bagaimana pengalaman menarik jurnalis Kompas TV yang ikut hadir di wilayah perbatasan Lani Jaya, Papua, dan juga sebenarnya bagaimana meliput juga catatan-catatan jurnalis terhadap TNI di hari jadinya yang ke-80. Kami hadirkan pertama ada Mas Julius Suman, terima kasih waktunya, ada juga Victor Siagian. Lebih lengkap pagi hari ini karena masih pagi, kita juga mau diskusi soal kepada Mas Julius dulu. Mas, ini kan yang spesial ya, 80 tahun, usianya sudah tidak muda lagi, dan kali ini juga berbeda karena di 10 Agustus lalu Prabowo ini meresmikan puluhan komando dan juga ratusan satuan tempur baru. Apakah ini juga bisa menjadi wajah yang baru dalam peringatan HUT TNI tahun ini? Ya, itu salah satu catatan ya. Menurut saya salah satu catatan dari pembangunan sektor pertahanan kita. Nah, pertanyaan bagi saya adalah gini. Betul, pemerintahan Presiden Prabowo itu banyak beberapa catatan positif juga gitu. Misalnya beli alutsista yang memang kita butuhkan, yang kita kekurangan misalnya di pesawat tempur misalnya gitu. Dia beli Rafale bisa 3-4 skadron gitu ya langsung. Tapi itu masih kurang. Jadi PR minimum essential force yang 3 periode lalu 2010 sampai 2024 itu sebetulnya belum achieve. 2024 oke lah, Presiden Prabowo sedang akhir 2024 kan mulai duduk di istana ya. Jadi belum bisa dipakai sebagai sebuah capaian. Tapi yang jelas capaian MIF itu belum cukup, belum tercapai gitu. Nah itu PR. Terus kemudian sekarang dicanangkan mulai 2010 sampai 2025 sampai 2029 itu sudah bukan MIF lagi targetnya, tapi optimum essential force. Jadi kekuatan pokok optimal 100% alias 100%. Nah, mengejar 30% itu bukan hal yang sederhana, karena selama 15 tahun MIF 3 periode itu kita nggak achieve gitu. Nah, nggak achieve karena kan ada alutsista yang lama harus diperbarui, memasuki masa katakanlah sudah tidak bisa dipakai lagi, harus kita perbarui. Nah, ini kejar-kejaran. Nah, sementara ada masalah pembiayaan dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaan Glenny soal pembangunan teritorial gitu ya, satuan teritorial itu menyiratkan prioritas anggaran jadinya. Nah, prioritas anggaran dari mana patokannya? Ya kita minimal harus punya apa yang disebut buku putih. Buku putih itu kan mengatur soal potensi ancaman. Potensi ancamannya apa dulu, terus kemudian postur pertahanannya, kekuatan elemen kekuatan, terus kemampuan militer, gelar kekuatannya seperti apa, terus kemudian doktrinnya, turunannya berikutnya seperti apa, doktrin pertahanannya, dan itu harus mengejawantah sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita apa gitu. Nah itu harus sinkron semua nih. Baru setelah itu kita bisa menurunkannya dalam bentuk prioritas-prioritas kebijakan. Nah prioritas-prioritas kebijakan tadi menentukan berikutnya pembiayaannya. Nah apakah itu sudah fokus, apakah itu sudah merujuk pada kepentingan nasional yang tadinya, yang ujungnya adalah kepentingan nasional, itu yang harus dijawab. Nah selama belum ada buku putih itu kita akan kesulitan untuk menentukan ini efektif apa enggak gitu. Oke, jadi memang masih banyak PR-nya dari Presiden Prabowo dilantik, meresmikan Kodim, Satuan, dan juga pembelian alat-alat tempur. Dan hingga saat ini di usia yang di bulan Oktober ini masih banyak PR yang harus dilakukan. Bagaimana juga dengan perayaan di hari ini digadang-gadang paling besar pelibatan anggota dan juga alutsista yang dipamerkan. Anda juga bisa melihat Mas, ini juga salah satu bentuk yang ingin disampaikan, komunikasi strategis seorang Prabowo Subianto. Kita lihat backgroundnya juga militer. Dia juga ingin menunjukkan bahwa kita ini mandiri dari sisi militer dan juga alutsista. Bagaimana? Ya, kalau dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya ya ini mungkin parade yang besar gitu ya. Kan kemarin yang di Batu Jajar juga cukup besar itu. Nah sekarang semakin besar dibandingkan Pak Jokowi misalnya. Tapi kurang lebih kalau peringatan HUT TNI seperti ini, ya itulah sebenarnya
mesti kita pamerkan juga nih kekuatan kita seperti apa. Walaupun itu belum tentu perang itu kan makin berkembang ya, makin nggak cuma konvensional, doktrinnya cepat berubah, ancamannya, potensi ancamannya juga berubah. Misalnya cara menghancurkan tank misalnya itu berubah di Ukraina gitu, nggak bisa dihadapin dengan sama rampur, bahkan pakai drone aja yang lebih murah bisa. Ya artinya kan ancamannya berbeda. Ya, nah, situasinya berubah sekali, dinamis sekali. Antara yang kita pameran adalah sebuah keharusan dan itu ada unsur seremoninya juga gitu. Tapi ketika perang itu akan bisa sangat berbeda. Kalau perang sampai terjadi itu akan berbeda. Karena itu butuh nggak cuma alutsistanya, tapi itu harus di-manage gitu. Harus di-manajemen gitu. Nah masalahnya manajemen perang gitu. Itu tidak bisa ditentukan saat itu juga. Jadi ini pembangunannya udah 20-30 tahun lalu. Jadi kalau misalnya Cina bikin J10 dan sebagainya, itu pengembangan teknologi 20-30 tahun lalu. Dengan riset dan sebagainya. Dan itu banyak sekali resource yang sudah dikerahkan. Difokuskan ya untuk menyusun apa yang kita lihat hari ini. Ini menjadi menarik, banyak sekali catatan dan juga kita nantikan bagaimana kebijakan dari Prabowo Subianto, Panglima TNI, sekarang juga ada Wakil Panglima TNI. Kita tahan dulu Mas Julius. Nah saudara, kali ini bukan hanya catatan jurnalis, tapi juga catatan jurnalis di lapangan, yaitu ada Mas Bang Victor Siagian yang juga turut meliput bagaimana cerita-cerita TNI ya di perbatasan ataupun juga di medan-medan tertentu, merasakan langsung bagaimana liputannya jurnalisnya. Nah saudara, kita sajikan dulu, kami ajak Anda melihat dulu bagaimana cerita yang peran penting TNI dalam menjaga pertahanan negara dilakukan di wilayah-wilayah dengan medan sulit, seperti jejak pengabdian prajurit Satgas Yonif 614 Raja Pandita di Tanah Papua. Tak hanya menjaga kedaulatan saudara, prajurit ini juga membawa harapan. Dan berikut kami hadirkan liputan cerita militer Kompas TV di pelosok Lanijaya, Papua Pegunungan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 614 Raja Pandita menorehkan bakti nyata. Mereka bukan sekadar penjaga perbatasan, melainkan pembawa solusi. Tim cerita militer Kompas TV menyaksikan langsung proses pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di pedalaman Papua Pegunungan. Program ini merupakan upaya prajurit TNI AD untuk memberikan akses listrik mandiri bagi masyarakat. Kabupaten Lanijaya, tepatnya di distrik Malagai, pembangunan PLTMH tengah mencapai tahap akhir, melibatkan kolaborasi erat antara prajurit Satgas dan masyarakat sekitar. Medan yang sulit dengan material yang harus diangkut manual tidak menyurutkan semangat mereka. Dengan target agar cahaya listrik dapat segera dinikmati warga sebelum masa tugas berakhir. Dengan tugas pokok kita, kemudian membantu pemerintah daerah dalam kegiatan tugas Satgas Yonif 614 Raja Pandita ini, kita mempunyai program unggulan. Yang pertama adalah yang kita sudah buat 2 PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang berada di distrik Malagai dan distrik Malagai. Itu sudah menyala 2 distrik ini, kurang lebih 400 rumah yang nyala, termasuk di dalamnya ada gereja, kemudian sekolah, kone, dan rumah masyarakat. Selama ini, sebagian besar wilayah Lanijaya, Papua Pegunungan masih gelap gulita. Minimnya penerangan membatasi aktivitas belajar anak-anak dan menghambat perkembangan ekonomi lokal. Melalui PLTMH, prajurit TNI berupaya mengisi kekosongan pembangunan, memastikan fasilitas dasar seperti listrik tersedia, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Dengan memanfaatkan derasnya aliran sungai pegunungan, mereka merancang, membangun instalasi pipa hingga turbin generator kecil. Semua dikerjakan dengan keterampilan dan dedikasi penuh. Inovasi ini mengubah energi air menjadi energi listrik yang berkelanjutan. Nah saudara, tadi sedikit cerita dari cuplikan cerita militer yang diliput oleh Victor Siagian dan hari ini sudah hadir di studio Kompas TV. Bang Victor, boleh diceritakan ketika di Lani tadi, liputan yang tadi itu kan jauh ya, pegunungan, situasi juga berbeda dengan perkotaan. Momen paling menarik apa sih Mas Bang yang tidak bisa dilupakan dari liputan di Lani? Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk teman-teman saya TNI. Ini adalah
hal yang sangat besar buat TNI 80 tahun dan gongnya sangat besar. Kita ngelihat saat Pak Prabowo dilantik, TNI wajahnya sangat muncul sekali. Ini sangatlah besar sekali dan saya berterima kasih bisa meliput TNI dan terima kasih buat Kompas TV yang terus mempercayai cerita militer ada di Kompas TV. Sebenarnya ketika kita berangkat ke Papua, kita tidak fokus hanya pada keamanan diri sebenarnya. Di Papua itu dari perjalanan aja cukup sangat jauh sekali. Kita harus dari Jakarta berangkat malam jam 10 dan kita harus nyampe di Jayapura dan habis itu kita harus ngejar lagi dengan pesawat dan atau helikopter. Banyak hal yang harus kita pikirkan adalah kesehatan yang utama karena kesehatan itu tidak bisa dijamin dengan penjagaan TNI tetapi dengan diri kita sendiri. Karena di Papua itu endemik malaria sangat tinggi sekali. Jadi saya memastikan teman-teman saya ini harus menjaga diri mereka. Mereka harus bisa memfitkan diri sendiri, pikiran itu sendiri. Karena kalau kita saat bertugas ke perbatasan, contohnya kita pernah ke Intan Jaya, ke Lani Jaya, sama Somgrapi. Somgrapi ini di perbatasan antara Papua dan PNG. Ini adalah salah satu tempat Somgrafi ini yang sangat terisolir. Di sana belum ada untuk masuknya jalan yang dimohon Bapak Jokowi. Jadi kita harus menggunakan helikopter. Kita berbicara tentang Lani Jaya. Lani Jaya ini adalah pusat masuknya dari pegunungan. Kita terkenal sekali dengan pegunungan, bagaimana di sana KKB masih sangat banyak sekali. Ini adalah pusat mereka untuk bisa membeli logistik untuk mereka makan. Jadinya gunanya 614 yang saat ini sudah berganti dengan kesatuan lain. Mereka menyetop agar logistik itu tidak bisa mudah didapatkan oleh mereka. Tetapi kan pintu masuk ini sangatlah banyak. Kenapa Pak Prabowo membuat sebuah kesatuan Korps Swasembada di perbatasan Papua dan PNG? Pak Prabowo memiliki cita-cita setiap garis batas yang Papua itu sangatlah garis batasnya lurus. Dan Pak Prabowo memiliki cita-cita 10 km harus memiliki pos. Tadi setuju sekali dengan Bang Julius bahwa ini memiliki cita-cita yang besar tetapi memiliki anggaran sangat besar. Tetapi jikalau pos-pos ini tidak ditutup, pintu masuk serangan musuh itu justru dari pintu-pintu Indonesia. Indonesia ini pintunya sangat banyak sekali, baik dari Aceh sampai Papua, pintu masuknya sangat banyak. Kenapa kita fokus pada Papua? Papua ini bergaris batas dengan negara-negara lain, contohnya Australia dan PNG. PNG ini memasuki ladang ganja itu sangat banyak sekali. Itulah fokus utamanya, fokus Papua itu membatasi mereka untuk tidak mudah untuk memasuki ganja tersebut, obat terlarang. Kita berbicara pada Lani Jaya. Saya melihat bahwa di sini daerah yang cukup harus dijaga karena 80 tahun mereka tidak memiliki listrik. Jadi pas liputan kemarin itu baru nyala listrik? Saat mereka 614 itu baru ada listrik. Tapi listrik yang dibangun karena menggunakan aliran air itu cukup tidak besar lah. Tapi dengan gerakan kecil Indonesia sudah ada gitu loh. Dengan cahaya yang kecil itu setidaknya sudah ada pergerakan. Kenapa kita fokus pada listrik? Mereka semua harus bisa belajar dengan malam hari kan. Mereka bisa beribadah dengan tenang. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dibangun. Listrik itu salah satu yang dibangun di 614 Raja Pandita. Mereka menggunakan turbin air walaupun hanya menerangi 250 rumah di dekat kesatuan mereka. Dan mereka juga menciptakan manunggal air. Punya program Bapak Kasat, manunggal air ini penting sekali karena dengan air kesehatan itu sangatlah penting. Sanitasi. Sanitasi itu semua, bahkan pangan padi pun itu menggunakan air. Jadi aliran air itu banyak di Papua, tetapi pipanisasinya itu harus dibentuk. Oke, menarik. Tidak lagi perlu masyarakat ini jauh membawa jerigen untuk mengambil air. Kalau kita bayangin kita bawa jerigen, air ini penuh otomatis tumpah di bawah rumah tuh dikit. Jadi titik-titik ini yang dibuat sama Bapak Kasat agar mendekat ke rumah mereka. Oke, Bang Victor, ini cerita Abang itu benar-benar membuat saya berpikir bahwa beda banget, kontras sekali ya di perkotaan, di Jakarta, kota-kota besar lainnya dengan situasi di Papua yang listrik aja baru ada di 80 tahun ya, taruhlah tahun lalu begitu ya. Bagaimana juga air, swasembada lainnya begitu. Nah, Mas Julius tadi Anda juga menyampaikan soal anggaran kita masih berkutat fokus membangun di perbatasan. Seberapa penting sih Mas perbatasan ini untuk terus dijaga menjadi concern untuk TNI? Ya, kalau buku putih 2015, jadi buku putih terakhir yang dipublish ya, kurang lebih itu kan ancamannya memang wilayah terluar, wilayah perbatasan,
Nah, ancamannya dari luar. Nah, ini salah satunya menjaga perbatasan kita. Ini yang darat kan, Ya. belum lagi yang laut, ya, Waduh. gitu kan. Nah, ini banyak spot yang blank gitu, yang kita masih kekurangan sumber daya dan alutsistanya dan sistem senjatanya untuk menjaga wilayah itu, gitu. Baik itu 3 matra itu kekurangan semua sebetulnya. Untuk memenuhi apa yang tadi MIF tadi. Sekarang malah 100% jadi OEF ya, jadi Optimum Essential Force. Nah, kalau tadi potensi ancamannya sudah bisa kita definisikan dalam bentuk buku putih tadi, kita otomatis bisa prioritas gitu kan. Ya, mana Misalnya nih? pembangunan pos-pos di perbatasan seperti di Papua, itu kan panjang ya, Ya. panjang banget. Terus kemudian di Kalimantan Utara, Ya. terus kemudian di Natuna Utara. Ya. Nah, pos-pos yang utama, karena potensinya kan anggaran terbatas, makanya kita harus menentukan prioritas gitu. Tidak semua bisa kita, ya namanya prioritas berarti harus ada yang dikesampingkan gitu ya, kurang lebih ya. Prioritasnya harus dipinggirkan dulu. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, kalau perbatasan setuju, kita harus, ini matra darat harus diperkuat dengan pembentukan batalion atau penempatan pos-pos yang perbatasan daratnya cukup luas. Yang di Natuna Utara, kebutuhan pembangunan pertahanannya lebih ke udara sama ke laut ya. Jadi kita butuh kapal perang yang bisa beroperasi lama, karena nggak semua kapal perang. Jadi kapal perang itu kalau tonasenya sekian, misalnya frigat, tentu beda dengan destroyer misalnya, yang kapasitas operasinya bisa lebih lama. Oke. Kalau dia balik lagi ke pangkalan kan blank lagi gitu, kosong lagi wilayahnya, harus Ya. dijagain. Nah, itu harus continue, itu perlu manajemen dan perlu pembangunan perencanaan pertahanan yang matang gitu, supaya terus bisa ditutup tuh black hole-nya gitu untuk menutup potensi ancaman itu. Jadi termasuk juga pembangunan 100 batalion teritorial pembangunan ini ya, untuk fokus untuk perbatasan darat, udara dan juga laut begitu ya, Mas Julius? Kalau pembangunan teritorial itu mungkin perlu tadi juga, perlu prioritas ya. Prioritas, Untuk ya. daerah-daerah yang tertinggal, seperti yang tadi di Lanijaya. Nah, itu kan kita perlu mengamankan human security-nya dulu. Ya. Jadi pangan dan sebagainya. Kalau kita mau mengatasi KKB-nya ya keamanan orang di situ, keamanan dalam arti utuh ya. Human security, pangan, sandang, papanya, sekolahnya harus kita amanin dulu. Ya. Supaya nggak ada alasan gitu kan. Ya, ya. Supaya mereka juga, oh ternyata pembangunan itu membuahkan hasil buat mereka ya. Mereka harus aman dulu, nih listrik aja. Baru Ya, baru gitu. merasakan. Ya, betul. Nah, setelah itu kalau mereka sudah safe, kita bisa mengatasi yang disebut ancaman tadi. Oke. Apakah ancaman bersenjata dari kelompok tertentu itu dan sebagainya. Oke, menarik. Banyak catatan dari peringatan HUT TNI ada usia yang ke-80 ini, dan juga bagaimana cerita-cerita dari jurnalis Kompas TV yang ikut langsung melihat bagaimana wilayah perbatasan. Dan saudara, tetaplah bersama kami di laporan khusus peringatan HUT ke-80 TNI. Kami akan kembali usai jeda. HUT ke-80 TNI, dan hari ini kami hadirkan juga bagaimana situasi terkini jelang upacara dan parade militer dari kawasan Monas, Jakarta. Untuk peringatan ke-80 tahun ini terpusat di Jakarta. Kita lihat bagaimana antusiasme warga. Ini bertepatan juga dengan hari libur ya, di hari Minggu. Cuaca yang cerah membuat masyarakat juga antusias melihat lebih dekat bagaimana peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI, karena tidak hanya upacara, namun juga dipamerkan alutsista yang bisa dilihat, yang bisa juga dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya pameran alutsista, saudara, namun juga TNI menyiapkan sejumlah hiburan lainnya, door prize, dan juga penampilan dari artis-artis ibu kota. Kami hadirkan kepada Anda bagaimana situasi terkininya. Ini merupakan salah satu kendaraan milik TNI, Matra
darat yang dipamerkan di Monas, Jakarta. Dan saat ini untuk lebih menarik lagi, kita lihat juga, kita akan tanyakan, karena saat ini sudah ada dua jurnalis Kompas TV yang memiliki juga bagaimana catatan-catatan terkait dengan Tentara Nasional Indonesia. Kita ke Bang Victor terlebih dahulu. Bang Victor, ini sudah mulai ramai ya, nampaknya masyarakat antusias di ulang tahun yang ke-80 ini. Ini kalau kita lihat kendaraan ini sebenarnya, kalau Bang Victor sendiri tahu nggak sih Bang, ini kendaraannya buat matra apa gitu? Ini Bang? marinir dari TNI Angkatan Laut. Marinir, karena terlihat ada ininya ya. Ya, dari baretnya kita lihat udah banyak orang-orang pakai baju ungu, dan dari seragamnya juga ini marinir. Jadi ini memang, ini juga masyarakat, kalau baret oranye tuh apa nih Bang Victor? Pasgat. Pasgat. Dulunya disebut Sampaskas, tapi sekarang Pasgat namanya. Dari TNI Angkatan Udara. Jadi menarik saudara, kalau mau tahu TNI bukan hanya dari loreng-loreng hijaunya, tapi sebenarnya dari baret-baret warna-warninya itu menunjukkan kesatuannya. Nah kalau dari Bang Victor sendiri punya pengalaman apa nih, naik, kan ikut ya kegiatan-kegiatan TNI banyak dari mana-mana, pernah naik kendaraan apa sih Bang? Oke, kalau dari Angkatan Laut aku pernah naik Sibolga. Ini adalah KRI yang sudah cukup lama, cukup tua. Aku pas perjalanan di Pulau Riau, jadi perjalanan dari Jakarta ke Riau itu 8 hari. 8 hari. Yang paling berkesan adalah kami harus mencari air, kalau ada alarm 5 menit air mengalir, otomatis kami harus ke toilet. Itu adalah hal yang menurut saya, kita tuh harus men-timing waktu itu dengan sangat maksimal banget kalau di TNI. Itu adalah hal yang menarik buat saya. Kalau untuk Angkatan Darat, kita berangkat di Papua, itu cuacanya sangatlah berubah. Kami menaiki helikopter, selalu dipesankan, angin itu cukup berubah drastis dan kamu tidak bisa memastikan kamu akan pulang hari ini atau besok. Saat kami mau berangkat ke yang terbaru, saya mau berangkat ke Pulau Somgrafi di Keram tersebut, di pegunungan Papua itu anginnya sangatlah tidak bisa terduga dengan sangat maksimal. Ketika awan terbuka, otomatis kami harus berangkat. Tetapi ketika kita berangkat, awan itu bisa tiba-tiba turun, dan otomatis helikopter ini harus turun lagi untuk menghindari itu cuaca, menghindari itu kabut, karena resikonya sangatlah luar biasa sekali. Kita tidak tahu kanan kiri kita itu akan ada gunung atau tidak, tetapi emang kita percayalah bahwa TNI bukan hal yang diragukan lagi untuk menggunakan alutsistanya. Saat kita nyampe di sana, benar kita tidak bisa lama-lama untuk meliput kegiatan di sana, karena dikabarkan dalam waktu 3 menit sampai 5 menit awan akan tertutup. 3 menit? 3 menit itu. Dari kita turun itu? Iya, turun. Yang rencana kita sampai sejam, tetapi karena awan tidak berubah yang sangat drastis, kita cuma punya waktu 5 menit. 5 menit, apapun yang terjadi kita harus selesaikan. Karena kita sudah nyampe di sana dan kita harus memberitakan apa yang terjadi di Somgrafi. Apa yang terjadi dengan TNI di sana. 5 menit itu adalah waktu berharga buat kami. Tapi helikopter ini nggak boleh mati. Bagaimana saya harus fokus memberitakan hal yang harus saya ceritakan. Saya tidak boleh terganggu dengan helikopter ini. Ternyata 3 menit, Victor harus naik. Belum selesai, ya sudah, kita harus naik semua, karena nggak mungkin tertinggal. Karena kalaupun tertinggal, tadi benar katanya Bang Julius, masih banyak kesatuan yang belum terbentuk gedungnya, dan kita masih tidur di tempat yang ada TNI tapi bukan kesatuannya dia gitu loh. Jadi kita masih tinggal di tempat-tempat yang disediakan, belum tentu tempat tidur kita itu yang akan nyaman gitu. Jadi pengamanan tuh buat kami harus dipastikan aman dulu baru boleh kami tinggal di sana. Itu untuk Angkatan Darat. Untuk Angkatan Udara, saya pernah menaikkan Sukhoi. Ya. Sukhoi walaupun saya tidak boleh terbang karena kami kan tidak memiliki kemampuan untuk G-force dan segala macam, itu sangat berbahaya buat kesehatan kami, ke tubuh kami. Jadi saya naik, oh ternyata secanggih ini. Itu masih dalam bentuk Sukhoi yang saat ini kan akan ada terbaru lagi. Menurut saya dengan adanya alutsista terbaru itu adalah kecanggihan yang sangat baru dan dibutuhkan oleh Indonesia. Itu sih dari cerita dari saya. Jadi banyak hal yang timing waktu di program cerita militer harus penting, dan kesehatan malaria yang kami hadapi. Karena kalau kita berbicara tentang KKB, saya percaya 3 lapisan udah disiapkan dari Mabes TNI. Makanya izin Bapak Wapemret kita, Bang Martian selalu mengingatkan saya, ketika kamu liputan, paling terpenting adalah keselamatan dan kesehatan. Itu yang paling penting. Ketika kamu resiko yang kamu ambil sangat besar tapi kesehatan tidak diutamakan, itu sangatlah berbahaya buat kalian. Itu sih
Itu sih yang sangat menarik buat saya gitu. Berkesan sekali setiap Berkesan sekali. liputan ada pesan dan juga Iya. pengalaman yang selalu baru. Mas Julius, ini terkait juga dengan cerita Bang Victor ya, bagaimana internal di dalam saja untuk meliput, untuk datang pembangunan saja itu sulit ya, dari medan, ancaman, dan juga tadi ada faktor kesehatan juga yang mengintai untuk kita datang ke sana. Selain Papua, adakah wilayah-wilayah lain yang juga perlu menjadi perhatian khusus di peringatan ini? Ya, untuk ancaman pertahanan ya potensinya di Natuna Utara ya. Natuna. Perbatasan, terus kemudian di Kalimantan Utara ya area itu, makanya saya bisa memahami ketika IKN di Kalimantan, ketika IKN di sana, terus kemudian ada penempatan rudal baru itu. Ya. Kan itu rudal sebetulnya jadi omongan ya gitu di Asia Tenggara itu. Ya. Rudal ini karena dia rudal balistik pertama yang kita punya. Sudah ditempatkan di angkasa IKN gitu. Jadi radiusnya aja mungkin 200 km apa 300 ya? 200. 200. Nah, itu bisa menjangkau, itu taktis lah gitu. Ya. Rudal balistik taktis gitu. Menurut saya ya berarti ada para pengambil keputusan di Kementerian Pertahanan, terus kemudian di TNI sebagai operatornya sudah memikirkan itu ya, bahwa ada potensi di sana gitu. Terus kemudian titik lain mungkin di selatan ya, kita ada AUKUS, terus ada Australia, Amerika Serikat, dan ini wilayah yang makanya ada penempatan penting satuan udara kita di Kupang misalnya. Pertahanan radar dan pesawat tempur gitu. Itu juga penting. Jadi Intinya adalah beberapa satuan atau penempatan entah itu pangkalan angkatan laut, angkatan udara maupun darat yang bisa menjangkau wilayah perbatasan. Kita harus bisa memproyeksi kekuatan nih, misalnya kalau misalnya base-nya di Jawa atau di pulau-pulau besar ya dia harus bisa punya kekuatan proyeksi untuk memindahkan pasukan dengan cepat minimal. Jadi kita butuh pesawat angkut yang besar gitu, misalnya makanya kita beli Super Hercules, terus kemudian A400 nanti gitu kan, yang kalau bisa tuh kalau ngangkut pasukan dengan alutsistanya dia bawa sekaligus. Mungkin misalnya kayak Caesar gitu, sistem artileri Caesar harus bisa diangkut tuh. Itu udah dihitung gitu. Kalau Hercules nggak muat. Iya. Tapi kalau A400 karena lebih besar muat dia. Oke. Jadi itu harus dihitung karena kalau kita mindahin pasukan tok kan harus bertempur misalnya ya. Iya. Nah, kita harus mindahin alutsistanya. Begitu juga dengan angkatan laut. Iya. Sebisa mungkin jangan balik dulu kalau misalnya logistiknya kan harus diisi. Iya, itu juga. Betul, dan Amerika Serikat pun pemain-pemain global itu sudah memikirkan jauh seperti itu. Oke. Dia kucing-kucingan dengan Cina misalnya, berarti dia jalur logistiknya juga di Australia dia punya 4 pangkalan yang bisa reload untuk. Nah, itu juga yang perlu kita catatan ya. Iya, Maksudnya betul. mau bangun, mau banyak personil, tapi kalau pangkalan militernya belum terbangun atau titiknya juga tidak tepat, ini juga jadi PR nantinya ya. Malah jadi sulit, boros anggaran juga. Kita tahan dulu Mas Julius, Bang Victor. Kami hadirkan juga saudara cerita dari KRI Semarang 594, kini menjalankan fungsi asasinya sebagai kapal berjenis landing platform dock dengan kemampuan docking dan undocking serta bantu angkut personel. Sebelumnya KRI Semarang 594 beralih fungsi menjadi kapal rumah sakit untuk membantu krisis pandemi COVID-19. Pada tahun 2025, KRI Semarang 594 menjadi Satgas 2 latihan teknis Kartika Jalakrida dalam pelayaran Muhibah Duta Bangsa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tahun 2025, KRI Semarang 594 merupakan kapal yang menjadi fasilitas latihan teknis Kartika Jalakrida.